memahami emosi dan stoikisme. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehari-hari, emosi. Setiap hari kita mengalaminya. Marah ketika ada orang yang memotong antrean. Kesal saat internet lambat. Cemas memikirkan masa depan. Sedih ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai. Semua ini adalah bagian alami dari diri kita. Tapi, pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan emosi kita? Atau sebenarnya kita hanyalah budak dari emosi kita sendiri? Disinilah stoikisme masuk. Sebuah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi yang sampai sekarang tetap relevan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi robot tanpa perasaan. Bukan itu. Stoikisme mengajarkan kita cara menghadapi emosi dengan bijak, agar kita tidak dikendalikan oleh emosi, tapi justru kita yang memilih bagaimana bereaksi. Tokoh-tokoh stoik terkenal seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi filsuf besar, dan Seneca, penasihat kaisar. Semuanya menekankan hal yang sama. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap dunia. Epictetus pernah berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan opini mereka tentang peristiwa tersebut. Mari saya beri contoh sederhana. Bayangkan kamu lagi jalan, lalu ada orang asing yang tiba-tiba memanggilmu dengan kata-kata kasar. Reaksimu apa? Mungkin marah, tapi pikirkan, apakah kata-kata itu benar-benar menyakitkan? Atau sebenarnya, yang menyakitkan adalah cara kita menafsirkan kata-kata itu. Stoikisme ingin mengajak kita menyadari hal ini. Emosi tidak salah, tapi reaksi kita adalah pilihan. Jadi, di bab pertama ini, kita akan sepakat dulu. Emosi adalah sinyal alami. Kita tidak perlu memusuhi emosi. Yang kita butuhkan adalah melatih cara merespons dengan tenang, bijak, dan terkendali. Prinsip stoikisme untuk emosi. Setelah kita memahami bahwa emosi itu alami, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip stoikisme yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan emosi. 1. Dikotomi kendali. Stoikisme mengajarkan satu hal fundamental. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, cuaca, masa lalu, bahkan hasil akhir dari usaha kita. Kalau kita marah karena hujan deras, apakah hujannya akan berhenti? Tidak. Kalau kita cemas karena orang lain tidak suka pada kita, apakah kita bisa memaksa mereka untuk suka? Tidak. Maka, stoikisme mengajarkan, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, lepaskan hal yang tidak bisa kita kendalikan. 2. Kebajikan sebagai kompas. Bagi para stoik, tujuan hidup bukanlah kekayaan, bukan jabatan, bukan popularitas. Tujuan hidup adalah hidup dengan kebajikan, hikmat, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kalau kita mengedepankan kebajikan, emosi negatif jadi lebih mudah dikelola. Misalnya, kalau kita adil, kita tidak akan marah berlebihan ketika orang lain tidak adil, karena kita tetap berpegang pada prinsip. 3. Amor fati, mencintai takdir. Ini salah satu ajaran paling indah. Amor fati berarti mencintai apapun yang terjadi. Tidak hanya menerima, tapi bahkan mencintai. Kalau kita gagal, kita bisa bilang, baik, ini bagian dari perjalanan hidupku. Ya, kalau kita kehilangan, kita bisa berkata, ini memang jalanku, aku belajar darinya. 4. Memento mori, ingat kematian. Kematian pasti datang, cepat atau lambat. Lalu, kalau hidup ini singkat, apakah pantas kita menghabiskan waktu dengan marah pada hal-hal kecil? Seneca berkata,
Hidup panjang bukanlah tentang banyaknya tahun, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya. Jadi keempat prinsip ini, dikotomi kendali, kebajikan amor fati, dan memento mori adalah fondasi stoikisme dalam menghadapi emosi. Teknik praktis mengendalikan emosi. Sekarang mari masuk ke bagian yang paling penting, latihan praktis. Bagaimana cara kita sehari-hari menerapkan stoikisme untuk mengendalikan emosi? Teknik SARO, pause dan nafas. Ketika emosi datang, berhenti sejenak. Jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam 3 kali. Hitung sampai 5. Baru kemudian ambil keputusan. Contoh, saat ada orang yang memprovokasi di media sosial, jangan langsung balas. Diam, tarik napas, lalu tanya, apakah ini pantas ku balas? Mari kita coba bersama. Tarik napas dalam, tahan, hembuskan, ulangi 3 kali. Rasakan betapa sederhana hal ini tapi bisa menenangkan. Teknik kedua, premeditatio malorum, artinya membayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi. Bukan supaya kita pesimis, tapi supaya kita siap mental. Kalau benar-benar terjadi, kita tidak kaget. Contoh, bayangkan besok kehilangan pekerjaan. Bayangkan bagaimana rasanya. Lalu bayangkan bagaimana kita bisa tetap tenang. Latihan. Tulis 3 hal yang paling kamu takutkan minggu ini. Bayangkan cara menghadapi dengan tenang. Teknik ketiga, journaling stoik. Ini senjata utama para stoik. Pagi hari tulis, hari ini aku mungkin akan menghadapi yetia dan aku akan tetap tenang. Use stranger tulis, apakah aku berhasil mengendalikan emosi hari ini? Teknik Ford, self-talk positif. Ubah dialog batin. Dari dia bikin aku marah, menjadi aku memilih untuk tetap tenang. Dari aku gagal, aku hancur, menjadi aku gagal, tapi aku belajar. Stoikisme dalam kehidupan modern. Sekarang, bagaimana kalau kita bawa stoikisme ke kehidupan modern? Di pekerjaan, bos marah-marah. Apa kita harus marah balik? Tidak. Kita bisa memilih untuk mendengar, lalu menjawab dengan tenang. Deadline menekan. Apa dengan panik pekerjaan selesai lebih cepat? Tidak. Maka, atur diri dengan tenang. Di hubungan, pasangan menyinggung kita, jangan langsung emosional. Tanyakan maksudnya. Teman berbuat salah, kendalikan amarah. Pilih waktu tepat untuk bicara. Di media sosial, komentar buruk, hujatan, haters, kita tidak bisa kendalikan apa yang mereka tulis, tapi kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Di kegagalan hidup, gagal ujian, ditolak cinta, bisnis jatuh. Semua itu bisa kita lihat dengan kacamata amor fati. Ini bagian dari perjalanan. Kita belajar dari Marcus Aurelius, seorang kaisar, pemimpin tertinggi. Tapi setiap malam, ia menulis jurnal pribadi untuk mengingatkan dirinya tetap tenang. Jika seorang kaisar saja butuh mengingatkan diri, apalagi kita. Hidup tenang ala stoik. Kita sudah bicara panjang lebar. Sekarang mari kita simpulkan. Stoikisme mengajarkan, kendalikan yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Hidup dengan kebajikan, bijak, berani, adil, dan mengendalikan diri. Cintai takdirmu, bahkan kesulitan sekalipun. Ingat bahwa hidup singkat, jangan buang untuk marah. Saya akan kasih tantangan untukmu. 1. Tulis 3 hal yang membuatmu emosi minggu ini. 2. Bedakan mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang tidak. 3. Pilih respon stoik untuk minggu depan. Bayangkan, hidup di mana kamu tidak mudah marah, tidak gampang tersulut, tidak terlalu cemas pada masa depan. Hidup yang lebih tenang, damai, dan terkendali. Itulah hidup ala stoik. Ingatlah kata Marcus Aurelius,
Ketenangan datang ketika kita berhenti peduli pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk mencoba latihan-latihan sederhana yang tadi kita bahas. Pause and napas, journaling, premeditatio malorum, dan self-talk positif. Buat kalian yang sudah support channel ini, saya doakan kamu beserta keluarga diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya.